Masih dalam suasana lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi kawan-kawan semua, terima kasih untuk tidak dipotong. Jadi kita sudah menyampaikan kesimpulan tanggal 16 April kemarin, tepat pukul 13.00, dan itu sesuatu yang luar biasa ya. Selama ini yang namanya sidang pilpres itu biasanya tidak diberikan kesimpulan. Tidak hanya kesimpulan yang kita sampaikan, tetapi juga hakim atau majelis hakim Mahkamah Konstitusi membolehkan untuk menambah bukti. Luar biasa. Dan juga mengomentari atau menggarisbawahi keterangan 4 menteri. Karena dalam sidang terakhir, kita tidak diberikan kesempatan untuk bertanya karena posisi menteri bukan sebagai saksi atau ahli, tapi pihak pemberi keterangan. Jadi kita tidak diberikan kesempatan, tetapi diberikan kesempatan untuk dimasukkan dalam kesimpulan. Nah itu luar biasa. Saya berbahagia, bergembira dengan kesempatan-kesempatan tersebut. Itu menunjukkan bahwa hakim konstitusi ingin menggali hal-hal yang sifatnya substansial, kualitatif. Itu makin menegaskan. Mereka ingin sekali apa sih yang menjadi persoalan. Dan kalau kita bicara tentang persidangan di Mahkamah Konstitusi, kita harus bedakan dengan persidangan di Pengadilan Perdata dan Pidana. Bang Oto Hasibuan menjadi lawyernya kasus kopi racun, ya, kopi sianida. Lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas, sidangnya berkali-kali, pakai saksi, pakai ahli. Padahal untuk satu hal saja. Di MK itu yang namanya masalahnya ada ribuan. Jangan-jangan ratusan ribu masalahnya atau jutaan bahkan. Penerima bansos kan jutaan. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk membuktikan hanya 1 hari saja dengan 19 orang maksimal saksi dan ahli. Komposisinya terserah. Terhadap sidang yang demikian kita sudah paham tidak mungkin kemudian kita mengandalkan saksi-saksi saja. Karena itu yang kita andalkan 2 hal. Pertama, ahli, kita ingin mengadakan yang namanya scientific approach, pendekatan yang ilmiah. Dan yang kedua adalah alat-alat bukti yang kita sertakan. Jadi alat bukti yang kita sertakan itu, kalau 01 paling banyak, saya tidak tahu 03, kita menyertakan di awal 312 alat bukti. Kemudian ketika menyampaikan kesimpulan, kita tambah 31 alat bukti. Jadi alat bukti kita 343. Bandingkan dengan alat bukti KPU atau pihak termohon yang kalau dia tidak tambah, saya tidak tahu apakah ada tambahan atau tidak, cuma 43 alat bukti. Pihak Bang Oto, pihak terkait, cuma 6 alat buktinya. Jadi kalau kita misalnya vis-a-vis dihadapkan alat bukti, maka paling tidak hakim MK bisa membaca itu. Jadi tidak hanya yang tampak di persidangan, tapi apa yang diajukan di dalam dokumen permohonan plus alat buktinya itu menjadi satu hal. Kemudian kita di dalam kesimpulan mengatakan sama seperti Bang Henry, bahwa yang kita dalilkan itu terbukti semua. Kita mendalilkan 8 hal. Yang menonjol adalah soal penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Di dalam permohonan dan kemudian terbukti dalam persidangan, kita mengatakan ada 2 jenis pelanggaran sesungguhnya yang menonjol. 1 pelanggaran yang sifatnya terukur, 2 pelanggaran yang mungkin dalam bahasa lama dikatakan pelanggaran yang sifatnya terstruktur. Tetapi itu semua dalam rangka yang kita katakan sebagai pengkhianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi, terutama nilai-nilai luber dan jurdilnya. Ditekankan pada kata bebas, jujur, dan adilnya. Oke, satu-satu kita bedah misalnya. Soal Gibran, itu sudah ternyata dan terbukti bahwa Gibran tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon wakil presiden karena belum berusia 40 tahun ketika mendaftar. Kan ada putusan Mahkamah Konstitusi 90, iya. Tetapi menurut Hakim Arief Hidayat yang ternyata dalam persidangan, putusan MK itu ada 2. Ada yang namanya self-executing dan ada yang non-self-executing. Non-self-executing itu salah satunya misalnya apa yang pernah saya sampaikan mengenai unregistered voters untuk bisa memilih. Itu putusan MK 2 hari sebelum Pilpres 2009 yang saya ajukan.
Malamnya, sebagaimana terbukti di dalam keterangan Gede Putu Arte yang kemudian direplikasi oleh Arief Hidayat, malamnya KPU membuat perubahan peraturan KPU untuk mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, dalam konteks Gibran ini, putusan dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023. Sementara pendaftaran dibuka pada tanggal 19 Oktober 2023. Itulah sebabnya Profesor Yusril Iza Mahendra sendiri mengatakan kalau keputusan itu dikenakan kepada saya akan mengucapkan terima kasih deh. Saya tidak akan gunakan, terima kasih. Nanti daripada memunculkan kontroversi sana sini dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu dia bilang. Sebelum dia menjadi pengacaranya. Karena dia kan berharap siapa tahu Gibran tidak dimajukan, yang dimajukan dia. Ya kan ini ada Margarito kan yang mengaku muridnya Yusril. Jadi bisa dibantah ya. Nah, dia mengatakan bahkan itu penyelundupan hukum. Tidak ada yang namanya waktu untuk mengubah itu. Jadi Yusril pun mengakui bahwa putusan itu non self-executing dan harus diubah PKPU terlebih dahulu. Terbukti lagi ternyata ada konspirasi dalam tanda kutip. Walaupun saya mau buang tanda kutipnya. Ada konspirasi, buang tanda kutipnya. Ada konspirasi antara KPU dan pihak paslon 02. Kenapa? KPU bukan lalai. Saya tahu nanti putusannya gini. Kelalaian seseorang ya tidak bisa ditimpahkan akibatnya kepada orang yang lain. Kan begitu? Ini bukan kelalaian, ini konspirasi. Jadi yang namanya KPU sudah tahu betul dia punya kewajiban untuk mengubah PKPU. Tetapi pada saat itu unfortunately lagi reses DPR. Karena DPR lagi reses, dia coba selundupkan itu ke Ditjen Perundang-undangan. Dia sampaikan perubahan PKPU tanpa konsultasi DPR. Untungnya Ditjen Perundang-undangan Kumhamnya agak lurus ya, entah karena kubu yang mana ya, kita nggak tahu kan. Dia tidak mau undangkan PKPU tersebut karena belum mencapai prosedur yang benar yaitu konsultasi DPR. Karena dia tidak bisa mengubah itu, dia keluarkan surat kepada partai politik woro-woro yang dianggap surat edaran. Padahal itu surat untuk partai politik agar ayo undang. Siapa yang mau mencalonkan diri dan lain sebagainya. Oke, itu dua. Yang ketiga, di dalam penetapan itu dia sama sekali tidak menyebut putusan MK 90 dan masih menggunakan PKPU 19 yang masih menyebut 40 tahun tanpa pengecualian. Padahal akhirnya dia ubah PKPU-nya pada tanggal 3 November di mana sudah tutup pendaftaran itu. Maka persoalannya adalah dia tetap menggunakan PKPU 19 tapi untuk jaga-jaga PKPU yang 23 kalau tidak salah dia ubah menjadi PKPU 23 tanggal 3 November. Jadi kita menganggap bahwa dari sisi pelanggaran yang sifatnya terukur maka sudah jelas ini pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi. Pelanggaran hukumnya adalah terhadap PKPU, pelanggaran konstitusinya adalah KPU tidak independen, tidak sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil serta KPU yang mandiri. Karena terlihat betul KPU seperti berkonspirasi untuk meloloskan Gibran dan ketika disidang ketua KPU mengatakan kan sudah ada izin dari presiden. Dia buang badannya dari izin presiden. Nah, saya tidak tahu staf presiden kenapa langsung cepat sekali mengeluarkan izin padahal ada satu prosedur yang harusnya ditempuh terlebih dahulu. Itu dari sisi pelanggaran yang terukur. Jadi kalau orang Jawanya bilang ceto welo-welo. Tidak ada alasan bagi MK untuk menolak fakta ini. Termasuk tadi kesalahan KPU tidak bisa ditimpahkan pihak lain. Karena ini bukan kesalahan. Ini adalah sebuah perencanaan yang sifatnya konspiratif. Oke, satu. Kemudian yang terkait dengan pelanggaran yang terstruktur. Kita harus pahami sekali lagi hukum acara ini adalah hukum acara tata negara. Kita tidak bisa kemudian mengulik-ngulik satu kasus lalu kemudian mencapai kesimpulan yang sifatnya spesifik. Saya mengatakan bergantung kepada sejauh mana hakim diyakinkan bahwa sudah terjadi hal-hal yang didalilkan tersebut. Sebagai contoh misalnya, klaim umum kita adalah telah terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap pemilu yang jujur dan adil. Tinggal disorong kepada hakim. Hakim yakin enggak bahwa pemilu ini adalah pemilu yang curang, pilpres. Tentu keyakinan tersebut harus didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti. Kita mendalilkan KPU tidak penyelenggara pemilu
from the beginning tidak independen, sudah lumpuh independensinya. Mulai dari rekrutmen sampai ketika mereka bekerja. KPU sekarang itu tidak layak untuk menyelenggarakan baik pemilu legislatif maupun pilpres terutama. Karena mereka sudah membuat kejahatan sesungguhnya. Ketika mereka melakukan konspirasi untuk meloloskan partai-partai tertentu. Yang umumnya adalah partai pendukung 02. Saudara Ferry Amsari nanti bisa menceritakannya. Kalau tidak salah dia terlibat. Terlibat membongkar ini maksudnya, bukan terlibat itu. Coba bayangkan. Jadi ada partai yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi partai politik diperintahkan untuk diloloskan semua kecuali Partai Umat. Bayangkan. Yang kedua, Partai U ya. itu anunya, kodenya, kecuali Partai U. Yang kedua, bagaimana seorang ketua KPU bisa cawe-cawe dengan calon peserta partai politik pemilu, wanita emas. Untuk semua kesalahan-kesalahan tersebut, 5 kali dia diberikan peringatan. 2 diantaranya peringatan keras dan terakhir 1 peringatan keras. Coba bayangkan kalau orang ini tidak hebat benar, udah lama dia tumbang. Paman Usman aja sekali bikin kesalahan tumbang dia. Dengan MK, ini dengan DKPP tidak tumbang-tumbang. Ya kan? Oke. Bagaimana dengan Bawaslu? Sama. Laporan 01 itu ada puluhan. Alhamdulillah tidak ada yang diproses. 03 juga, saya tidak tahu 03. 01 tidak ada yang diproses. Nah ini makin menunjukkan, sementara laporan yang itu jelas sekali. Ceto welo-welo. Ada yang namanya bagi-bagi duit. Kan ada videonya. Masa sih dia tidak menggunakan hati nurani dan pikirannya untuk mengatakan bahwa itu money politics. Ada pengerahan kepala desa di GBK. Masa itu bukan pelanggaran. Padahal mengundang salah satu calon dan lain sebagainya. Jadi dalil bahwa penyelenggaranya tidak independen terbukti termasuk DKPP. Bagaimana mungkin ada ketua KPU yang melanggar berkali-kali, didemosi saja tidak, apalagi dipecat. Kan biasanya demosi, lalu dipecat. Tapi ini didemosi saja tidak, dipecat apalagi. Nah, apalagi dalil kita yang terbukti? Soal bansos misalnya. Soal bansos ini dalam tanda kutip, buang tanda kutipnya. Kita ditipu oleh para menteri-menteri yang 4 itu. Dia seolah-olah everything is okay. Tapi setelah kita kulik-kulik, waduh. Oke. Yang dilakukan misalnya Sri Mulyani. Kalau kita lihat yang namanya bansos, itu adalah bagian dari perlinsos, perlindungan sosial. Kalau kita lihat yang namanya perlinsos, itu dananya 496,8 triliun. Itu yang di APBN. Tapi jangan lupa, ada yang namanya automatic adjustment senilai 50 triliun. Yang dipotong pada bulan Januari. Bayangkan, tahun anggarannya baru dimulai, langsung ada pemotongan. Biasanya pemotongan dilakukan karena realisasi pendapatan di bawah target. Karena realisasi pendapatan di bawah target, pemotongan dilakukan. Agar APBN tetap bisa dipertahankan. Ini enggak. Jadi kementerian lembaga dipotong lembaganya 5% dan menjadi uangnya 50 triliun. Lalu Menteri Keuangan mengatakan itu bukan untuk bansos. Tetapi lini masa, berita-berita yang kami sertakan sebagai bukti juga dan di dalam kesimpulan, Erlangga Hartarto mengatakan itu untuk bansos. Satu, ya. Yang kedua adalah di mana pelanggaran hukumnya? APBN 2024 itu disahkan pada bulan September 2023. Tetapi kebijakan untuk perpanjangan bansos El Nino itu dicapai pada bulan November 2023. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Bansos El Nino itu diperpanjang Desember hingga Juni. Kenapa Juni? Ada putaran kedua. Saya ngomong apa adanya. Makanya kemudian dipatok Juni 6 bulan tersebut. Itu tidak sesuai dengan APBN dan menurut Antoni Budiawan misalnya itu melanggar tidak hanya hukum tapi juga konstitusi. Karena harusnya dengan persetujuan DPR. Rupanya kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada masa pemerintahan Jokowi ini tidak lazim lagi yang namanya APBNP. Anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan. Bikin aja dia perpres untuk mengubah nomenklatur di APBN dan DPR-nya diam saja. Sebenarnya praktek itu ketika COVID melalui Perpu nomor 1 2020 yang memberikan kewenangan
kepada eksekutif untuk mengobrak-abrik APBN. Makanya pada waktu itu dikatakan bahwa yang namanya DPR itu menyerahkan kewenangannya kepada eksekutif. Tapi ternyata praktek tersebut tetap dilakukan. Nah ini melanggar. Lalu ternyata tidak hanya bansos yang untuk 6 bulan itu, beras dan lain sebagainya, sembako, tapi juga duit. Jadi ada BLT El Nino juga. BLT El Nino itu suruh dicairkan 200.000 per bulan, lalu 3 bulan pencairannya pada bulan Februari. Keren kan? Biasanya orang itu kalau rapel itu di awal atau di akhir kan, ini di tengah. Menjelang sebelum pencoblosan. Itulah yang kata saudara abang tadi, hebat 600.000 ya kan. Nah ahli kami Fit Adrison mengatakan ya, tidak terbukti pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan elektabilitas. Melalui ilmu ekonometri dia mengatakan bahwa yang bisa meningkatkan elektabilitas adalah kemiskinan. Kenapa? Begitu 10% kemiskinan dia bilang, maka dia mengatakan probabilitas naiknya saya lupa berapa persen begitu. Dan dia mengatakan bahwa semakin miskin atau semakin kecil pendapatan penduduk, maka bansos itu makin besar pengaruhnya. Kan orang dikasihkan Bang Oto 600.000 cuma habis 1 kali ngopi saja, ya kan? Tapi coba bayangkan kalau rakyat yang pendapatannya saja tidak ada. Dan menjelang pemilu lagi. Nah, itu yang kemudian bisa kita garis bawahi. Misalnya lagi, ya. Muhadjir Effendi misalnya. Nggak ada perintah macam-macam dari Presiden Jokowi. Iya, tetapi dari video yang kita sertakan, dia bilang lebih baik 1 putaran aja, biar duitnya hemat dan lain sebagainya. Ya memang bukan duit Jokowi, tapi kan kalau nggak ada tanda tangan dia begini-begini dan lain sebagainya. Itu kita sertakan juga. Bu Risma, dia tidak lagi memperpanjang bansos El Nino. Kenapa? Karena El Nino itu puncaknya pada bulan September dan kemudian landai pada bulan Desember dan tidak ada lagi setelah itu. Tetapi ternyata dihidupkan lagi barang ini pada bulan November yang tadi saya katakan, dan yang mengerjakannya bukan Kementerian Sosial tapi Bappenas, Badan Pangan Nasional. Yang bukan wilayah dia. Yang namanya Bappenas itu kan fungsinya bukan untuk menyalurkan bansos. Bappenas itu untuk ketahanan pangan. Namanya Badan Ketahanan Pangan. Tapi ini yang namanya menyalurkan bansos mestinya Kementerian Sosial. Tapi Kementerian Sosial miliknya PDIP, ya karena saya frankly speaking aja. Makanya nggak dilibatkan. Yang terjadi adalah ditangani Bappenas dan Kemensos kemudian tidak ambil alih. Dan dia tidak mengusulkan untuk dilanjutkannya bansos El Nino dan kemudian tidak juga menanganinya. Itu yang terjadi. Jadi banyak hal yang sebenarnya terbukti asal kita mau kuliti satu-satu. Tapi kalau kita misalnya membacanya general saja, memang sepertinya nggak ada yang terbukti. Tapi begitu kita lihat, wah ini kan kubu 02 senang sekali itu dengan apa yang dikatakan para menteri itu, seolah-olah everything is okay kan. Ini business as usual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita buktikan itu melanggar undang-undang. Kita buktikan bahwa itu ada kaitannya dengan timingnya, ada kaitannya dengan pemilu dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal lagi yang ini ada keterlibatan aparat misalnya, terbukti. Yang namanya menteri kampanye itu kan coba kita lihat sudah. Ada Bahlil, ada Airlangga Hartarto, kemudian ada Muhadjir Effendi, kemudian ada siapa lagi? Bahlil, Airlangga Hartarto, kemudian dari PAN Zulkifli Hasan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling lucunya adalah 02 memajukan ahli, penjabat kepala daerah, yaitu Wali Kota Bekasi, penjabat Wali Kota Bekasi. Dia dengan yakinnya mengatakan kalau dia netral, mengajak orang untuk netral dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita tunjukkan tuh gambar dia sedang mengadakan turnamen dan waktu seremoni angkanya 2 semua. Kita tanya kenapa angkanya 2? Kok nggak ada yang di permainan 2? Iya 2 tuh untuk seremoni. Bayangkan coba. Itu baru random ya kan. Seandainya kita punya kemampuan untuk menghadirkan para penjabat-penjabat ini, saya yakin lebih banyak lagi. Karena itu lihat tidak hanya di sidang, tapi di bukti surat-surat serta gambar serta video yang kita sampaikan. Nah,
Bang Karni, itu saja ya. Berbeda pendapat boleh, apalagi berbeda pendapatan jelas gitu ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, lalu apa yang saya ingin simpulkan dari apa yang saya paparkan? Pertama, kalau sifatnya pelanggaran terukur itu sudah jelas. Namanya terukur measurable. Dan saya tidak bisa menerima kalau itu mengatakan bahwa itu kelalaian KPU tidak bisa ditimpahkan kepada 02 atau Gibran. Karena dia dari awal sudah tahu dan patut tahu bahwa memang mereka berkonspirasi, konspiratif sifatnya untuk meloloskan Gibran itu. Karena itu menurut saya minimal diskualifikasi Gibran harus dilakukan. Yang kedua adalah kalau kita mau bicara tentang bagaimana petitum yang sama antara 01 dan 03 yaitu diskualifikasi 02, maka kita lanjut pada yang terstruktur tadi. Karena kalau pelanggaran itu terstruktur artinya digerakkan oleh negara, digerakkan oleh kekuasaan, maka pasti masif dan sistematis. Itu sudah satu paket. Nah, itu bergantung dua hal, ya. 3, imparsialitas hakim MK, kemudian keyakinan hakim MK, dan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah keberanian hakim MK. Kenapa? Karena sudah mulai ada suara-suara yang mengatakan, wah nanti kalau kita pemungutan suara ulang akan terjadi chaos. Nanti akan melanggar kalender ketatanegaraan kita. Kemudian macam-macam lah. Dan akhirnya bukan faktor hukum lagi yang dipertimbangkan, tapi faktor non-hukum. Bahkan ada seorang ahli, saya tidak sebut namanya, yang memberikan jalan keluar yang menurut saya sontoloyo jalan keluarnya. Yaitu Gibran didiskualifikasi, Prabowo dilantik. Ini apa-apaan? Kok jalan keluarnya begitu? Karena suara yang didapatkan 02 itu adalah suara bersama. Bukan ini suara Gibran, ini suara Prabowo. Enggak begitu. Tapi suara bersama-sama yang kita buktikan. Seandainya Gibran tidak di sana, suara Prabowo Subianto itu baru 24% menurut Kodari pada bulan Oktober. Menurut Aep Saifullah Fattah baru 28%. Lompat kurang dari 4 bulan ke 58%. Maka teori kita mengatakan input apa yang perlu Anda butuhkan untuk melompat 20% lebih. 30% bukan 20%, hampir 30% dalam jangka kurang dari 4 bulan. Ya kita mengatakan bansos, mobilisasi, intimidasi, dan segala hal yang bisa dilakukan kekuasaan istana untuk memenangkan paslon 02. Nah itu proven, itu terbukti, tinggal bergantung pada keyakinan hakim. Ya, apakah hakim kemudian imparsial dan dia balik kepada hati nurani dan berani untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.